Hai sahabat sahaja, apa kabar? Saya Ayu Prama Imanti kembali menjumpai Anda. Kali ini saya ingin bercerita tentang intisari dari bab 1, buku kesahajaan yang pernah saya perkenalkan pada video sebelumnya. Bab 1 ini berjudul Kesahajaan sama dengan kesederhanaan. Pada dasarnya, setiap manusia menghadapi krisis. Viktor Frankl, seorang logoterapi, mengatakan di dalam bukunya yang berjudul Mencari Makna Hidup, bahwa manusia itu selalu memiliki berbagai macam cara untuk menghadapi krisis. Karena pada dasarnya manusia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk beradaptasi. Sehingga krisis itu sebuah keniscayaan. Penekanannya bukan pada krisisnya, tetapi pada kekuatan untuk menghadapi krisis itu sendiri. Anda tentu pernah melihat tanaman jamur payung, dan jamur ini tumbuh di musim-musim tertentu. Tanaman ini saya lihat di kebun orang tua saya pada saat saya masih kecil. Dan menariknya, tanaman ini tumbuh di antara bebatuan. Akarnya panjang dan lembut, demikian juga bagian dari tubuh sampai ke payung yang menaunginya. Tanaman yang begitu lembut ini mampu menembus kekuatan bebatuan. Artinya dia memiliki kekuatan untuk hidup yang luar biasa. Kalau jamur yang lembut dan sederhana yang hidupnya hanya sehari ini memiliki kekuatan yang luar biasa, tentu manusia memiliki kekuatan yang lebih besar dari jamur itu. Persoalannya ketika kita menghadapi krisis, seringkali kita hanya lebih berfokus pada masalah yang tidak bisa dikendalikan, yang tidak bisa diubah, daripada kita berfokus pada kekuatan untuk menghadapi krisis itu sendiri. Kalau kita melihat krisis itu sebetulnya dibutuhkan oleh setiap manusia. Karena krisis akan mendorong manusia untuk keluar dari kenyamanan yang lama ke kenyamanan yang baru dengan mengembangkan potensi yang ada, kompetensinya berkembang, kekuatannya menjadi lebih besar, karyanya lebih banyak sehingga dia lebih bermanfaat bagi orang-orang di sekelilingnya. Untuk itu dia harus bisa mengerjasamakan hal-hal yang ada dalam dirinya, yaitu sikap-sikap kreatif, kemampuan berpikir kreatif, legowo dengan krisis dengan hal-hal yang tidak bisa diubah, dan diniatkan bersama-sama kekuatan Tuhan yang mempercayai kita untuk hidup, mempercayai kita untuk memiliki potensi-potensi dalam hidup, sehingga kita mampu melewati krisis ini. Jika saya dan keluarga saya mampu melewati krisis tahun 1997 dengan memanfaatkan halaman pekarangan rumah saya sebagai ketahanan pangan, tentu bangsa Indonesia yang besar ini lebih mampu lagi, banyak potensi yang dimiliki untuk bisa melewati krisis COVID-19 di tahun 2020 ini. Persoalannya apakah kita akan cenderung pada kekuatan positif itu, pada potensi-potensi yang dimiliki dan kemudian menebarkan energi positif, atau kita hanya cenderung pada penyesalan akan krisis ini, menyebarkan ketakutan, kekhawatiran, bahkan konflik yang memberikan energi negatif. Saya menamakan kesahajaan sebagai kearifan dalam kompetensi beradaptasi karena ketika prinsip kesahajaan itu diterapkan saat menghadapi krisis, maka ada cara pandang yang berubah tentang diri kita sendiri menjadi lebih berarti dan tidak menghakimi diri sendiri. Dengan tidak menghakimi diri sendiri, kita juga tidak akan menghakimi orang lain. Kita akan mampu melihat kekuatan orang di sekitar kita, kekuatan hal-hal yang kecil di sekitar kita sebagai sesuatu yang sangat bermakna dan seperti emas. Dan kita bisa menemukan solusi-solusi yang berharga. Kalau kita sudah tidak bisa menghargai diri dan menghargai orang-orang di sekitar kita atau kekuatan yang ada di sekitar kita, maka kita membutuhkan waktu untuk memurnikan diri. Pada titik ini, proses memurnikan diri itu dibutuhkan sama seperti kita mengendapkan air yang keruh di dalam ember. Pada saat waktu tertentu, maka air yang murni itu muncul di atas. Apa itu kemurnian? Kemurnian adalah penemuan kita kembali akan apa yang paling utama dalam hidup, apa yang paling bermakna, dan apa tujuan hidup kita yang sebenarnya. Hidup memang tidak sederhana. Untuk itu kita membutuhkan kerja keras untuk mencapai hal-hal yang lebih mudah, sama seperti teknologi yang maju, riset
yang mahal dan kerja keras dibutuhkan sampai pada titik ini. Dan kearifan kita untuk bersahaja itu membutuhkan proses di mana kita bertransformasi dalam sudut pandang kita, dalam rasa kita, dalam sikap hidup, logika kita, dan gaya hidup kita untuk menjadi lebih sesuai dengan kondisi dan realitas hidup yang baru. Manusia harus mengalami penderitaan, tak berdaya, diperlakukan tidak adil, dan menghadapi persoalan-persoalan supaya ia mampu menghargai kehidupan, bahkan nafas kehidupannya sendiri. Sebagai penutup, saya ingin merefleksikan situasi saat ini dengan prinsip kesahajaan. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, sekarang manusia lebih menghargai kehidupan daripada gaya hidup untuk bermewah-mewahan. Yang kedua, solidaritas dan persaudaraan itu menjadi sangat penting karena ketika kita berfokus pada menang-menangan, kita akan sama-sama tenggelam. Dan yang ketiga, kekuatan yang ada di sekitar kita akan mendorong banyak sekali penghargaan pada potensi-potensi yang ada. Kekayaan, kecerdasan anak-anak bangsa lebih dihargai, demikian juga para pemimpin yang muncul saat ini terlihat kekuatannya atau kualitasnya sebagai pemimpin. Anda tentu bisa menemukan makna-makna lain yang membuat kita merasa bahagia, merasa bergembira menghadapi krisis ini bersama-sama sehingga mencapai titik kemenangan. Selamat menjadi bijaksana dalam hidup, karena krisis menghantar kita pada satu kehidupan yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita.